warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 9 Psikologi Orang Dewasa. Kali ini kami akan membahas 4 bahasan pokok, yaitu yang pertama, penyesuaian diri, hilangnya pasangan lansia pria maupun wanita. Yang kedua, perkawinan pada usia lanjut. Yang ketiga, hidup bersama pada usia lanjut. Dan yang keempat, penyesuaian diri dengan hidup sendiri pada usia lanjut. Nah, itulah teman-teman 4 bahasan pokok yang akan kami bahas bersama. Saya sendiri Maria Nova, BK Palembang, akan menyampaikan materi pokok yang pertama dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Bagi teman-teman, selamat menyimak dan semoga bermanfaat dan juga mudah dipahami kita semua. Baiklah, pemaparan yang pertama akan membahas mengenai penyesuaian diri terhadap hilangannya pasangan hidup. Yang saya kutip dari pendapat Troll dalam Sibardo pada tahun 1979, ia mengungkapkan bahwa kehilangan pasangan hidup karena kematian lebih banyak terjadi pada lansia dan lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, usia wanita ketika menikah lebih muda daripada pria. Yang kedua, wanita mempunyai harapan hidup lebih panjang daripada pria. Yang ketiga, duda yang masih muda akan senang menikah lagi daripada janda karena suami tergantung pada istri dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, perawatan rumah tangga, dan tugas-tugas ibu rumah tangga yang lainnya. Selain itu, istri juga sering lebih bertanggung jawab menjaga hubungan dengan keluarga dan sanak saudara. Dan pendapat lain dikutip dari Harlux pada tahun 99, jenis kelamin lansia dalam penyesuaian diri dibedakan karena antara pria dan wanita mengalami masalah yang berbeda dalam menghadapi hilangnya pasangan karena pasangan meninggal dunia. Wanita mengalami masalah karena kesepian dan pendapatan yang berkurang, sedangkan pria karena merasa kesepian. Pria merasa kesepian seiring dengan menyusutnya kegiatan dan merasa tidak siap untuk hidup menyendiri serta mengatur hidupnya yang biasanya ia lakukan dengan istri. Pria dalam hal keuangan atau segala sesuatu menyangkut ekonomi lebih dapat menyesuaikan diri dibanding dengan wanita karena ia sudah terbiasa bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri atau apabila ia memiliki pensiun. Wanita merasa kesepian ketika ia tidak lagi memiliki pasangan hidup. Ia akan mengalami kurangnya pendapatan. Wanita, terlebih dalam budaya timur, hidup bersama pasangan dan banyak bergantung pada penghasilan suami sehingga mengalami masalah dalam hal perekonomiannya ketika sudah tidak memiliki suami lagi. Meskipun ada juga yang dapat hidup secara mandiri karena memiliki pekerjaan, wanita lebih dapat menyesuaikan diri dengan keluarga, anak, apabila ia harus tinggal bersama. Hal ini dapat disebabkan karena wanita pada umumnya memiliki sifat keibuan yang lebih tinggi. Dikutip dari Kartono pada tahun 1980, wanita mencurahkan hidupnya untuk keluarganya karena keluarga merupakan sumber kepuasan dan harga diri. Baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan mengenai pokok bahasan yang pertama terkait dengan penyesuaian diri terhadap hilangannya pasangan hidup. Poin yang pertama dapat kita simpulkan yaitu penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup pada lansia, baik lansia pria maupun wanita, itu positif. Hal ini berarti bahwa lansia pada umumnya mampu menyelesaikan diri terhadap hilangnya pasangan hidup. Yang kedua, aspek yang menonjol dalam upaya penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup adalah aspek penerimaan sosial. Yang ketiga, ada perbedaan penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup antara lansia wanita atau pria yang cukup signifikan, di mana lansia pria lebih positif
dalam penyesuaian diri terhadap hilangnya pasangan hidup dibanding dengan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Natasha Arisanur. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian perkawinan kembali pada usia lanjut. Perkawinan pada usia lanjut. Alasan menikah kembali pada usia lanjut. Di usia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek, terutama kesendirian di akhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental di kalangan usia lanjut, maka para lansia yang berstatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka. Menikah kembali pada usia lanjut di masa sekarang merupakan hal yang biasa terjadi dibandingkan masa lalu. Karena pada masa sekarang sikap sosial terhadap perkawinan di usia lanjut lebih tolerir daripada masa lalu. Namun pemecahan masalah ini sangat tergantung pada penyesuaian diri atau adaptasi yang ditentukan oleh usia, dukungan sosial, dan kepribadian. Menjadi tua pada umumnya dipandang sebagai proses perubahan yang berlangsung sepanjang hidup. Orang-orang melakukan pernikahan kembali di usia lanjut biasanya lebih bahagia dibanding orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan sendirian. Menikah dapat mengembalikan kenangan-kenangan menyenangkan yang dulu pernah diperoleh walaupun tentu saja ada konsekuensinya. Masalah umum yang dialami oleh lansia, keadaan fisik menurun, lemah dan tidak berdaya sehingga harus tergantung pada orang lain. Masalah sosial berhubungan dengan mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat yang khusus direncanakan untuk orang usia lanjut. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik. Rasa tersisih tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan bahwa baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan. Masalah fungsi berpikir terkait dengan kecepatan memproses informasi menurun, penurunan ingatan dan kemampuan pemecahan masalah. Perbedaan usia dalam menikah kembali. Untuk wanita yang lebih tua, pasangan suami istri yang melakukan pernikahan beda usia, mereka mengalami kesulitan, permasalahan dan hambatan dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Pasangan tersebut mengalami beberapa kesulitan yang dihadapi pasangan dalam melakukan penyesuaian diri adalah sebagai berikut. Pertama, subjek masih kesulitan dalam memberikan perhatian suami terhadap istri. Pengambilan keputusan dalam keluarga di mana pengambilan keputusan tidak bersifat kerjasama melainkan sepihak dan memahami kebiasaan pribadi pasangan. Kebiasaan yang mengganggu pasangan dan sulit untuk dihilangkan. Kedua, permasalahan yang dihadapi pasangan adalah kurangnya pengelolaan uang. Masih kurangnya pendapatan suami sehingga pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ketiga, sulitnya membangun hubungan kekerabatan dengan keluarga pasangan. Agar terciptanya keluarga yang sakinah, pasangan tersebut melakukan penyesuaian diri dalam pernikahan sebagai berikut. Untuk konflik kepribadian dapat diatasi dengan cara saling mengerti dan menerima kekurangan pasangan. Untuk konflik dengan keluarga pasangan dapat diatasi dengan cara selalu memberikan kebaikan agar terciptanya silaturahmi yang baik dalam keluarga. Dan untuk konflik keuangan dapat diatasi dengan saling membantu antar pasangan untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga dengan cara bekerja. Baiklah, saya Ulfiana Rohma akan menjelaskan tentang hidup bersama pada usia lanjut. Yang pertama dari segi sosial, bentuk romantis yang dilakukan pasangan lansia ini bisa dilihat dari segi sosial, di mana pasangan lansia ini terlihat selalu bersama, menjalin komunikasi dengan baik dan saling memberikan perhatiannya kepada pasangannya, sehingga masyarakat pun dapat melihat kedekatan pasangan lansia tersebut. Hal tersebut sesuai dengan bentuk yang ditemukan oleh sebuah elemen menurut Prager dalam berita 2011 yang menyatakan bentuk romantis tersebut seperti saling memeriksa perhatian, menaruh kepercayaan, rasa kebersamaan, dan saling berbagi waktu serta aktivitas. Ketika pasangan menerapkan rasa kebersamaan dan dapat berbagi waktu, aktivitas, maka akan meningkatkan hubungan dari hari ke hari sehingga lama-kelamaan akan merasa hubungannya semakin lebih intim. Sedangkan dari segi psikologi, hasil penelitian yang didapat dari segi psikologis yaitu bentuk perhatian dan komitmen. Bentuk perhatian ini juga
juga dapat masuk dalam segi psikologis karena bentuk perhatian yang diberikan oleh pasangan walaupun terlihat sederhana namun dapat memberikan kenyamanan bagi pasangan masing-masing. Seperti hasil penelitian dari wawancara dan observasi bahwa lanjut usia masih membutuhkan hubungan yang romantis. Namun hubungan romantis yang dibutuhkan seperti saling mengasihi, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, saling menghormati, saling peduli satu sama lain, dan persahabatan dalam Gupta dan kawan-kawan 2015. Yang ketiga, dalam segi fisik atau perilaku mesra. Pasangan lansia sudah tidak menunjukkan sikap mesra yang ditunjukkan seperti anak muda. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan romantis yang ditunjukkan antara pasangan remaja di lingkungan seperti berpegangan tangan dan berciuman sehingga terlihat seperti saling mengakui bahwa pasangannya adalah pasangan mereka dalam O'Sullivan dan kawan-kawan 2007. Selain itu, ada pula hasil observasi dari sebuah penelitian Markey dan Markey 2007 di negara barat menunjukkan bahwa bentuk romantis yang ditunjukkan oleh pasangan lansia yang sedang duduk di taman saling berpegangan tangan, berciuman, dan berpelukan, saling berbagi kasih sayang. Adapun bentuk romantisan yang lainnya menurut William Sawyer dan Wallstrom dalam 2006 dapat dilihat bahwa bentuk romantis dalam sebuah hubungan yaitu saling berbagi, saling memberikan dukungan, saling memberikan kontak fisik dan seksual, dan adanya sebuah komitmen dalam hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandri Saputri dari BK Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyesuaian diri sendiri pada usia lanjut. Penyesuaian diri merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Penyesuaian diri sendiri adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Dia harus menyadari sepenuhnya siapa dirinya, serta kelebihan dan kekurangan, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya. Penyesuaian diri pada usia lanjut adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan atau konflik akibat perubahan-perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya, dan kemampuan untuk mencapai tuntutan dari dalam diri dan tuntutan dari lingkungan, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. Terima kasih.